Saya nggak mau drum aja, saya harus bisa main gitar, saya harus bisa main keyboard, saya harus bisa main. Saya ngajar 12 tahun dari tahun 78 sampai 91. Udah gua aja yang main bass, kata Faris. Akhirnya jadi deh itu simfoni berempat. Saya ditawarin main film. Seperti itu. Ya saya kan bikin album Karisma Indonesia. Jadi saya tuh terinspirasi dari Quincy Jones. Saya itu tiga akhirnya jadi edannya waktu itu satu perkumpulan namanya ENDRAS, Energetic Drummers Association. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu, menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Kembali bersama gua Pak Lur Lebong, dan sekarang gua solo, nggak ditemenin sama teman-teman gua, tapi yang ada gua bawa tamu spesial sekali. Mungkin bisa kita pindahkan kameranya. Iya. Bisa perkenalkan diri, Mas? Iya, saya Eki Soekarno. Orang banyak mengenal saya sebagai drummer, tapi sebetulnya saya bermain perkusi juga, kemudian bermain gitar, bermain keyboard dan sebagainya lah gitu. Iya. Itulah kira. Tapi saya lebih Belum selesai, nggak apa-apa. Tapi ini sebenarnya udah antusias menonton yang di sini. Yang di atas lu juga udah tepuk tangan itu. banyak banget gitu. Banyak. Full house. Oke, tapi kita udah. Tadi mau disambung apa tadi? Enggak, saya sebetulnya menambah kalau saya juga ngajar gitu. Oh, oke. Nggak apa-apa, nanti kita simpan aja dulu. Simpan aja dulu, nanti kita bisa cerita sampai kemana itu loh ceritanya. Ya, tapi yang jelas terima kasih banget Mas Eki sudah datang di sini. Selamat datang di Retroism Plus 62. Pernah nonton acaranya kan ya? Pernah. Iyalah. Oke, Mas Eki, kalau udah pernah pasti tahu dong kontennya seperti apa ya. Ini kan kita bicara masalah retronya, tapi kita bagi ya. Kalau retro tentu bisa banyak kan. Nah, ini kita 3 dasawarsa aja, 70, 80, 90-an. 50 enggak ya? 50 itu istilahnya kalau saya baca di Google tuh udah istilahnya vintage. Nah, kalau retro ini memang retro ini ya zaman-zaman umuran kita tuh masih remaja gitu ya. Mas Eki, aku cuma mau nanya ya, mungkin cerita aja dulu awal kelahiran itu ya di mana, terus nanti ceritakan juga sampai masalah remajanya gimana. Silakan, saya pulang dulu. Enggak. Iya. Mas. Saya lahir di Magelang. Magelang, berarti bisa bahasa Jawa nanti bisa. Kita ya? Nah, kebetulan di rumah itu kan memang orang tua saya orang Jawa dua-duanya gitu. Ayah saya orang Wonosobo. Soekarno ya. Soekarno. Eki Soekarno. Wonosobo. Saya. Terus ibu saya dari Salatiga gitu loh ya. Kemudian saya kenapa di Magelang, karena waktu itu ayah saya jadi komandan di Akademi Militer Nasional AMN. Waktu itu namanya AMN, sekarang Akmil kalau nggak salah waktu itu, Akademi Militer di Magelang. Akhirnya saya lahir di sana tahun 61. Kemudian setelah itu saya ke Salatiga, sempat tinggal di Salatiga juga, terus ke Jakarta. Nah, pada saat saya di Jakarta, saya hanya mungkin SD itu sampai kelas 1 cuma 3 bulan, 4 bulan ya. Kemudian ayah saya mendapat tugas attaché militer di Aljazair dan di Prancis gitu pada saat itu. Jadi di Aljazair dulu, akhirnya kita berangkat ke sana dan saya sekolah di SD Bois du Boulogne di Aljazair. Sekolah Prancis karena memang nggak ada, kalau Aljazair kan jajahan Prancis ya. Iya. Jadi sekolahnya sekolah Prancis. Di sana pada saat itu nggak ada sekolah Indonesia, yang ada tuh di negeri Belanda. Kan jauh tuh, betul. Afrika Utara sama Belanda kan jauh. Akhirnya ya udah mau tidak mau, saya 2 bulan atau 3 bulan waktu itu belajar dulu nih bahasa Prancis, grammarnya terus. Prancis itu kan grammarnya paling susah, future tense apa segala macam tuh banyak, ada 5-6 gitu. Kalau Inggris kan paling cuma 4 ya kan. Present tense, future tense, dan Prancis kan baik banget gitu. Longnya juga mesti, bahasanya tuh pokok gitu. Itu belajar itu, saya 3 bulan saya ditatar. Akhirnya saya masuk sekolah itu. Biasa orang Asia kan, ini dipikir orang mana nih gitu. Biasa masih SD kan juga. Jadi zaman bully itu masih ada dulu. Iya. Sempat saya di Aljazair itu berarti warganya kan mayoritas kan Arab ya? Enggak juga. Ya? Enggak juga. Mereka campuran. Maksudnya sudah ada
percampuran antara Eropa Selatan sama Afrika Utara. Jadi gitu. Arabnya juga ada yang putih-putih. Iya, gitu jadi ada yang putih-putih. Yang negro juga ada gitu ya. bukan. Oke. Terus dan saya juga waktu itu bukan hanya orang di Aljazair aja, ada orang Libanon, ada orang Afghanistan, gitu. Terus ada orang Tunisia, Madagaskar. Mereka rata-rata anak diplomat semua gitu. Oh gitu. Tapi yang Asianya cuman Mas Eki sendiri? Yang Asia pada saat itu ya gitu loh, yang sekolah di situ di Aljazair ditempatkan waktu itu saya. Setelah dari Aljazair 4 tahun ya? Iya, pokoknya waktu itu 4 tahun sebentar, waktu itu ke Prancisnya sebentar karena tadinya tuh saya mau ditinggal di sana gitu loh, di Prancis itu. Karena memang ayah saya itu kan ayah saya tuh main musik juga, main piano saya. Dan memang piano klasik kayak saya baca gitu loh ya kan. Tapi bukan as a player dia kemana-mana enggak, jadi cuma bisa main kadang-kadang buat di rumah dan sebagainya. Oh berarti ayah otodidak gitu? Enggak, baca dia belajar belajar. sama ada guru datang kebetulan temannya itu yang ngajarin dia untuk baca di Aljazair situ. Enggak di sebelumnya waktu masih di Indonesia. Nah kemudian kalau ibu gitu waktu itu punya band, dia main bass, ibu saya itu main bass yang betot itu gitu. Kontrabas gitu. Itu nggak kapalan apa tuh? Iya, lumayannya bass kayak gitu. Udah terus terus waktu itu saya dibeliin gitar waktu itu. Udah kamu umur SD itu udah kelas 2 kelas 3 waktu saya di sana. Beliin gitar, saya main gitar, belajar gitar otodidak. Terus saya karena di sana sekolah musik kan apalagi di Aljazair ya nggak ada, apalagi course itu musik tuh nggak ada gitu loh pada saat itu. Kemudian waktu pindah ke Perancis ada tapi dia harus sekolah tapi semacam high school gitu loh, sekolah tapi sudah masuknya high school. Kalau saya kan masih SD waktu itu, jadi tadinya mau ditinggal saya di sana, cuman nggak boleh sama ibu saya gitu, enggak lah gitu. Begitu pulang semua pulang. Ayah saya kan biasa militer, ya udah tinggalin. Kenapa? Saya cuma sendiri. Saya anak tunggal. Saya nggak punya kakak, nggak punya adik. Makanya semata wayang. Akhirnya saya nggak boleh sama ibu saya ditinggal di sana gitu. Wah, ya udah. Akhirnya saya pulang. Tapi ayah saya bilang gitu. Begitu kamu pulang, nanti di Indonesia siapa tahu ada sekolah musik kan nggak tahu juga ya, atau kursus atau apa. Nanti saya sekolahin musik. Karena kebetulan ayah saya itu dekat sama beberapa musisi juga seperti Nin Lesmana, almarhum ya, gitu, bapaknya Indra Lesmana gitu kan. Nah nanti bisa belajar sama Om Jacknya gitu pada saat itu. Nah tapi akhirnya pas pulang ke sini, ayah saya bilang lihat ada sekolah musik di sini, ya kan, ada kursus gitu. Nah akhirnya saya di Yamaha waktu itu kan, cuman satu-satunya memang udah saya disekolahkan di sana gitu. Itu SMP ya? Enggak, masih SD. Enggak SMP, udah SMP. Karena saya kan masuk SMP di sini harus ngambil ijazah SD. Kan nggak berlaku ijazah di sana SD-nya. Oh, kalau dari sana ijazah pada saat itu SD dari sana ijazah dari sana di sini pasti diturunkan satu tingkat. Jadi harus ujian lagi. Harus ujian lagi. Sayang ya 10 tahun gitu ya. Jadi saya pikir pas pulang itu kelas 6 terus datang sini langsung saya ikut ujian. Nah begitu ujian juga masalah lagi. Saya mesti belajar bahasa Indonesia. Iya kenapa? Belajar bahasa Indonesia. Di rumah ngomongnya Jawa, di luar ngomongnya kadang-kadang Prancis, ya kan. Jadi pada saat itu sampai guru saya itu bingung waktu saya masih ingat itu. Ini apa sih ini kamu pertanyaan? Jadi ada pertanyaan kalau hari tanggal 25 Desember itu hari apa? Gitu kan ada pertanyaan sih. Saya Noel aja tulis. Saya nggak tahu ternyata Natal. Iya. Saya nulis Noel pakai titik 2 kayaknya. Udah. Guru saya bingung. Apa ini? Kamu 00 apa ini? Kacau deh. Ini pasti yang tahu bahasa Prancis pada ketawa nih kan. Noel. Iya, Noel. Ini apa kamu? Akhirnya saya mesti belajar lagi. Akhirnya datang di rumah gitu. Saya spesial. Kalau orang belajar kan matematik, kursus les gitu. Kok les apa bahasa Indonesia? Hancur kan. Padahal kulitnya juga sama aja, sabo matang gini melulu kok bahasa Indonesia belajarnya. Bukan matematik gitu. Aman semua kalau matematik kan aman. Apa segala macam sih bahasa Indonesia. Gitu. Tapi ya sudah, akhirnya untuk mencapai itu akhirnya saya ambil SD, lulus di Triguna waktu SD-nya. Kemudian saya masuk SMP-nya 12 gitu. Ya udah.
Satu, terus ayah saya waktu itu kelas 1, kelas 2, ya kelas 1-an lah. Ya, saya lihat waktu itu, kan saya diantar sama ayah saya ke sekolah. Mampir, ya lihat ada sekolah musik, ya mas itu kursus lah ya. Terus nanya gitu, mau les apa gitu. Saya bilang, kan kalau gitar saya udah bisa, piano juga saya diajarin kan. Saya sama, pokoknya otodidak tuh udah oke lah gitu. Tapi saya pengen belajar yang lain juga, cuman saya pikir satu deh kan nggak enak kan. Masa begitu masuk mau belajar gitar, mau belajar udah drum dulu deh gitu, drum. Oke, saya drum. Akhirnya begitu saya belajar drum, bareng angkatannya banyak tuh, ada Sandy, ada Rudy, Arifin, ada pemain drumnya Haliper dan aku semua band tuh, Anda, kemudian ada Desmond, pemain drumnya Bani Adam, udah pada senior semua gitu. Saya waktu itu sama Sandy kebetulan masih di bawah saya, itu saya ini maksudnya Sandy Luntungan. Sandy itu Luntungan, ya? Sandy Luntungan, ya kan, bareng itu satu angkatan tuh udah. Oke. Nah, terus main di sana selesai, saya mulai ngelirik tuh ke alat musik yang lain, gitar kan saya ada gitar di rumah. Saya kan memang saya tuh sebenarnya lebih seneng main gitar daripada drum gitu. Saya memang main gitar gitu loh. Akhirnya saya belajar gitar juga. Tapi akustik sebenarnya saya mau elektrik yang yang kayak Brian May gitu kan. Kayak Jimmy Page gitu. Jimi Hendrix juga. Main pakai gigi lagi. Oke. Seru lah waktu itu. Kalau drum tuh memang saya suka gitu, cuman tapi dari semua itu drum yang selesai. Saya belajar piano juga di sana, belajar mengulang lagi ya piano. Tapi yang lain-lain nggak selesai gitu. Maksudnya saya bisa tapi nggak selesai sampai saya akhirnya diangkat jadi asisten sama ngajar. Saya mulai ngajar tuh tahun 78, 79 lah. 78. Waktu saya masih SMA kelas 3, kelas 2, kelas 3. Oh, udah jadi asisten guru ya? Asisten gitu. Keren. Tapi untuk drum ya? Untuk drum. Kalau yang lain kan saya nggak selesai tingkatnya. Itu makan berapa lama itu? Drum sampai selesai itu? Saya masuk itu tahun 75 ya. Mulai 75? Mulai 75. Hampir 4 tahunan ya? Iya. Sementara disambi dengan gitar dan... Iya, dia disambi. Kalau udah di situ kan udah kemana-mana itu. Oke, tapi saya juga ada pertanyaan. Kok ngomongin jadi saya ya? Tapi gak apa-apa ya. Gue loh. Oke, tapi gue tergelitik banget nih masalah yang kenapa kok drum ya? Artinya gini, sekarang orang biasanya kalau orang tua pun biasanya suruh ngajarin anak, pasti anak ini disuruh untuk piano. Karena itu adalah ibu dari segala sumber musik, semua itu adalah di piano itu ya. Dan koordinasi juga itu kan orang lebih tahu di situ. Drum kan nggak ada chord-chordnya kan? Ya. Malah kubu-kubu gini aja. Kok bisa ngedrum gitu ya tertariknya? Saya memang saya suka. Dulu saya main waktu kecil tuh juga sebelum di sana saya pakai panci mainnya. Pakai panci ya. Saya tuh dibeliin drum tuh cuma senar drum sama hi-hat. Saya masih ada tuh senar drum yang dulu yang pertama kali saya dibeliin. Senar drum sama hi-hat. Sama hi-hat saja. Bass drumnya nggak ada? Nggak ada, cuman itu gitu. Okay. Waktu itu saya 17-an di KBRI main drum itu. Memang saya suka gitu, suka gitu. Tapi sebenarnya saya karena kan memang kalau drum itu kan bener nggak ada tone yang nggak ada chord. Jadi memang non pitch instrument gitu. Okay. Tapi gimana pun juga kenapa saya suka drum itu karena satu dia itu semua main. Kan drum itu kan kalau gitar ya cuma 2 kan, tangan aja. Kan nggak mungkin pakai main kayak kaki. Keyboard, piano juga cuma tangan aja. Kok ini kan semua drum. Dan itu yang membuat saya tuh orangnya kan yang pengen tahu dinamis terus. Saya nggak mau berhenti di satu tempat. Kalau misalnya ya satu contoh ya, misalnya saya udah bisa drum nih, saya nggak mau drum aja, saya harus bisa main gitar, saya harus bisa main keyboard, saya harus bisa main piano, main bass gitu. Saya main bass juga gitu. Saya lebih banyak saya justru main bass gitu pada saat itu. Kenapa? Karena di band Yamaha itu, combo pada saat itu di sekolah musik itu yang main drum Sandy, saya main bass. Gitu. Karena kalau kan drummer semua kan gimana saya pakai 2 kan repot gitu. Ya yang lain-lainnya juga ada yang bisa gitar gitu ya akhirnya kan bikin band di situ. Iya. Ada yang beralih akhirnya ke gitar, ke keyboard enggak ada ya? Enggak, tapi rata-rata mereka murid gitar, murid gitar. Murid gitar, jadi, keyboard enggak ada, piano enggak ada ya? Enggak, yang multi cuma Sandy sama saya. Yang gitu ya. Sandy kan multi juga, dia bisa main musik, alat musik apa aja. Karena memang kami tuh dituntut begitu sama guru saya. Gitu ya. Guru saya itu Pak Pono Banu, dia menuntut saya untuk kamu tuh kalau main
musik jangan satu aja gitu, harus banyak. Terus tadi yang masalah yang main drum di KBRI ya, itu penampilan pertama buat Mas Eki ya? Oh iya, penampilan pertama. Apa yang tuh, dibawain waktu itu lagunya kalau boleh tahu? itu Honky Tonk Woman, Rolling Stone. Padahal SD tuh ya? Iya, ya SD. Keren. Gitu. Sambutan? Oh, yang meriah. Apalagi anak-anak kecil ya berarti ya? Oh iya, anak kecil main. Wah. Berapa personil tuh? Enggak, saya sendiri main. Oke. Pakai plat itu kan, dulu kan belum ada kaset plat, diputerin, saya main gitu loh. Jadi ya kan. kayak minus one gitu ya? Enggak ada minus one. Nggak ada minus one. Platnya itu Rolling Stone. itu adalah penampilan show pertama dari Mas Eki di Aljazair di KBRI Indonesia ya. Wah, ini mungkin ada yang teman-temannya waktu itu ada yang nonton ini, wah ini nih ya. Oke, tapi gua juga mau nanya lagi nih Mas Eki masalah drum. Itu bukan masalah drum, maksudnya saat di kecil itu, masa kecil itu pasti kan ada favoritnya, ngefansnya ke siapa gitu waktu itu. Iya. Drummer atau mungkin memang udah ada band sendiri yang udah mas Udah. ini Saya idolakan ini. Iya, saya idola sama yang kalau Indonesia Fuad Hasan almarhum. Itu saya ngeliat dia itu main drum, saya pengen main drum tuh gara-gara ngeliat almarhum Pak Fuad. Gitu. Oh gitu ya. Oh itu asik mainnya pada saat itu ya. Maksudnya saya terobsesi gitu. Kalau luar saya John Bonham, Led Zeppelin. Ada penggemar John Bonham Iya. sini. John Bonham itu groove-nya dapat, sound-nya juga apa itu lain gitu loh ya kan. Itu John Bonham itu gitu. Jadi kalau yang lain biasa gitu. Ada orang suka Ian Pace, Ginger Baker, ada yang cuman nggak tahu ya, saya kok dapat kliknya tuh di situ. Nah sama juga dengan almarhum Fuad itu, dapat kliknya di situ saya. Gitu ya. Dia main nggak tahu ya, saya kok senang aja gitu loh, suka aja dengan dia, ngefans saya. Kalau Phil Collins gimana? Saya mendingan Neil Peart, biasa Phil Collins. Oh gitu ya. Maksudnya suka tapi tidak ngefans banget gitu. Lebih kalau dibandingin sejajarkan sama Neil Peart, Rush, ya almarhum Neil Peart itu Neil Peart ya lebih ini ya. lebih. Berarti kalau ngomong masalah tadi Rush, memang lebih mengarah genre-nya ke rock ya ini Mas Eki ya. Rush, Police, Saga, Toto, Rush, Police, Saga, Toto, Yes, satu lagi apa lupa saya. Itu favorit saya, band favorit saya. Band ya? Iya, Rush, Police, Toto, Saga, Yes, satu lagi saya lupa. Jadi keenam band ini yang akhirnya menjadi referensi buat Mas Eki dalam membuat lagu dan segala macam itu ya. Sebetulnya kita kan terinfluence ya, biasanya kan begitu. Kadang-kadang kalau kita suka sama apa, kita terinfluence akan itu, keingetan terus gitu. Jadi mungkin persamaan-persamaan, makanya kadang-kadang orang-orang pada saat itu ya, wah ini kok ini niru ini pasti enggak, dia sebenarnya terinfluence saja. Dia main loh kok sama ya. Tapi kan kalau itu kan menurut perjanjian itu kan 4 birama, kalau lebih dari 4 birama sama nggak bisa kan. Tapi kalau 4 birama sama nggak apa. Itu masih oke. Quarter note ya. Iya. Oke. Tadi kan disebutin 6 band itu. Iya. Kalau gue lihat itu kayaknya yang mayoritas adalah tipikal band yang progressive rock. Iya rock, memang rock. Tadi kan sebutnya Iya. Saga atau Iya. apa tuh. Rush segala macam. Rush, iya. Memang lebih senang ke progressive rock ya. Van Halen satu lagi. Van Halen. Van Halen termasuk progresif juga tuh. Dia rock, dia memang rock. ya. Hard rock sebetulnya dia perpindahan antara itu. Saya sukanya karena memang Eddie Van Halen tuh saya terpengaruh. Saya main gitar tuh orang bilang kadang-kadang lu main gitarnya soundnya persis banget sama Eddie Van Halen. Karena enggak apa-apa, memang saya suka sama dia gitu loh maksudnya. Tapi udah bisa mainnya sudah kayak Eddie Van Halen kan? Ya enggak lah. Ya Kita kan udah kursus udah segala macam. Ya, pokoknya apa yang penting dikit-dikit aja lah. Tapi aku mau nanya nih, gua mau nanya masa gini. Kalau bisanya orang yang kursus ya, gitar ataupun drummer dibanding yang orang otodidak, itu biasanya kalau yang kursus tuh benar-benar patokan sama ya istilahnya partitur apa gimana. Jadi kadang untuk mengembangkan istilahnya mau improvisasi agak susah. Itu benar nggak sih? Itu sebetulnya begini. Saya itu kan habis itu kan ngajar. Nih saya cerita lagi nih. Oke, nggak apa-apa. Ngajar. Kenapa mesti ngajar? Karena ngajar di Yamaha kan setelah itu ya. Nah, saya menemukan ngajar itu kan materinya tuh semua dari Yamaha ya, dari Jepang ya. Kalau dari sana tuh memang polanya itu baca dulu.
reading semua reading dulu gitu. Kalau saya balik gitu. Saya mendingan orang tuh murid belajar tuh enjoy dulu, main dulu. Lu mau main apa misalnya nggak usah pakai kakinya, tangannya aja lu main nggak apa-apa, tapi enjoy dulu. Dia senang dulu sama instrumen itu. Merasakan dulu feel the rhythm begitu. Itu yang saya nggak pernah klik dengan program yang ada di sekolah itu gitu. Saya ngajar 12 tahun dari tahun 78 sampai 91 saya ngajar. Tapi saya pada saat awal-awal saya balik dulu, terserah. Pokoknya saya sistem mengajar saya begini gitu loh ya. Jadi setelah dia suka dan sebagainya baru itu pelan-pelan masuk saya ajarin. Pertama juga not dulu, not balok yang 1/4 yang mudah, tanda sukat 4/4 gitu. Kita nggak main per 8/8an, per 16an nggak dulu. 4/4 dulu deh yang dasar, yang mudah, basic dasar ya. gitu loh. Nah, terus setelah itu banyak kayak misalnya ada part misalnya dia main saya tulis biasanya kan. Saya selalu partnya itu pada saat fill in atau apa tuh saya kosongin. Kenapa? Supaya dia bisa mengimprove dia sendiri, karena pada suatu saat nanti ya dia tidak selalu harus partitur aja. Hanya dia kalau nggak ada partitur nggak bisa main gitu. Setelah itu, kenapa saya begitu? Saya akhirnya beberapa tahun kemudian itu saya merasakan pada saat saya ikut Idris Sardi, orkestra Mas Idris Sardi almarhum Mas Idris Sardi. Itu saya selalu main timpani, percussion timpani. Okay. Tidak pernah main drum. Yang main drum tuh Jimmy Manopo. Saya bilang, Jim, gue satu lagu ya gitu. Enggak, lu main timpani aja Ki. Mas Idris juga bilang, ayo Ki kamu main drum satu lagu gini. Jimmy katanya. Karena main timpani itu nggak pernah ada yang seneng main timpani. Apanya nggak seneng? Sebenarnya timpani kan gampang, cuman gitu. Ngitung yang susah. Menghitung sekarang kan timpani tidak di semua lagu. Misalnya satu lagu ada 100 birama misalnya. Timpani itu kadang-kadang ada di bar 23, 24. Nanti habis itu ada di bar 41. Nanti balik lagi dal segno ke depan lagi, masuk ke sini. Itu udah bar keberapa lagi. Orang malas ngitung. Gitu ya. Kalau 4/4 sih masih bisa, atau orang tahu lagunya bisa. Kalau udah main 4/4, 7/8, main berapa per 16-an, misalnya 9/16, capek ngitungnya gitu loh. Makanya orang nggak males berhitung main timpani yang begitu nggak, mendingan kalau yang lain kan ada nadanya. Gitar gitu, ada nadanya, dia bisa, habis ini kira-kira nadanya. Saya kan main juga, saya jika tahu gitu, main gitar kira-kira, chord ini, habis ini pasti chordnya kalau misalnya putaran di C, misalnya saya main di C, F, ini G nih habis ini nih. Kalau timpani kan nggak bisa begitu percussion, khusus timpani ya. Kalau percussion yang lain-lain bisa jadi, tapi kalau timpani, nggak ada di mana. Dan ngecunnya timpani paling sulit. Enggak, dia pakai kaki pedal. Dan itu mesti presisi, nggak mungkin dong. Misalnya kalau kita pakai hanya 2 timpani, misalnya saya cun dung, kedengeran mic-nya. Kan nggak mungkin kan paling atas berdiri, mainnya kan berdiri dia, cun gitu kan susah, nggak mungkin gitu. Jadi dia pedalnya itu harus presisi gitu. Makanya yang bagus tuh timpani pakai 4 karena udah pas posisinya semuanya. Asik gitu. Ya. Ini ngomong sama guru musik jadi begini nih. Bukan begitu. Ya nggak apa-apa. Teman bagi kita juga. Saya juga baru tahu itu loh, Mas. Iya. Ternyata kayak gitu ya. Oke, tapi kita itu berguna. Karena memang sebelumnya, makanya gue bilang kalau sebelumnya ini karena begini, ternyata itu kepake setelah itu gitu loh. Betul. Pokoknya intinya memang sebenarnya untuk mengarahkan ke situ ya. Iya. Ya. Tapi kita balik lagi ke masalah retro ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, itu tadi masukan buat kita, seru juga sih. Sebenarnya juga siapa yang mencoba main timpani itu buat intro ya kan misalnya. Oke, Mas Eki, jadi setelah ngajar itu pasti Mas Eki terus nggak ngajar aja terus kan, mungkin ada berusaha untuk mengembangkan karirnya di mana? Sempet bikin lagu atau musik atau gimana? Iya, jadi waktu itu gue kebetulan kan bareng sama teman-teman saya, kayak misalnya aku habis sekolah SMA kan, lulus tuh ya kan. Ngomong-ngomong SMA di mana? SMA 11. Enggak ada sekarang, orang sekarang enggak tahu. Tahunnya 70 ya? Ya 11 plus 9 sama dengan 70. Gitu ya. Gitu. Tapi Mas Eki pas peralihan itu?
Enggak, saya 79, 81 masih. Jadi 79 kan 79 80 81 masih 11. 82 udah 70. Udah 70 ya. Gitu. Oh, berarti lulus Jadi SMA 11 ya. iya, lulus SMA 11 dan ya. huru hara banget itu sekolah kan. Udah deh. Udah ada yang cerita itu episode Udah itu. dicerita Udah udah ada. dicerita. Jadi nggak usah Pokoknya diceritakan lagi. Nggak apa-apa, ceritanya suruh lihat lagi aja kayak dulu bagaimana. Males. Oh, gua jangan-jangan ini ceritanya. dulu Mas Eki juga ikut berantem tawuran ya? Oh, kalau nggak ikut nggak seru. Ikut nggak seru ya? Oh, seru, Itu ikut justru- dong, harus dong. Iya, 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 iya. Alma mater harus bela dong. Oke, tadi kan- ganggu kelas gua. Wah, sekolah gua. kayaknya Ada pengen cerita. bernostalgia mengenai tawurannya nih. Gimana nih? Apa diteruskan Enggak, ini? enggak, Oh enggak. Capek deh. Oke, tadi masalahnya tadi mau bentuk band apa segala macam itu akhirnya gimana setelah lulus Iya, SMA terus kan? setelah SMA saya kuliah di Akademi Ilmu Komputer. Wah. Ya. Saya ada beberapa kenalan yang teman-teman main kayak misal Dandung, SSS tuh teman dari itu ayahnya kan militer juga waktu di Senayan tuh bareng waktu itu teman kecil lah. Terus saya masuk komputer, saya di atas saya tuh masuk ada Jimmy Pais waktu itu. Oke, gitu. Jimmy Pais di atas satu angkatan di atas saya gitu saya masuk. Nah terus nggak tahu gimana pada satu saat Dandung, Ki lu ikut gue kemana? Jalan ya udah. Tanya ke rumah Faris. Dikenalin sama Dandung. Ki ini ya Faris, oh ya dikenalin. Oh ya udah, masih di Maluku rumah dia. Dia udah bikin Sakura waktu itu albumnya. Oke, udah ya. Dan saya udah tahu juga. Gitu. Udah. Di situ udah. Itu berarti zamannya panggung perak juga itu ya? Oh sebelum itu. Oh, sebelum itu ya? Sebelum itu. Oh iya Sakura betul. Kan setelah Sakura. Setelah Sakura. Udah. Habis itu makan, habis itu jalan. Terus saya ketemu Jim Pais kan di kuliah. Nah rupanya Jim Pais itu yang bikin liriknya Sakura. Jim Pais yang buat. Semua lagu-lagu Faris kebanyakan dia yang bikin liriknya. Jim Pais. Gitu. Udah terus ngomong-ngomong terus Ki lu mau kemana gitu kan, karena nggak kemana yuk jalan yuk sekarang ke tempat teman gua gitu. Lalu ke tempat Faris dia, loh kan udah kenal gitu lah kan dikenal lagi. Udah akhirnya udah terus udah ngobrol udah jadi teman lah, saya jadi teman sama Faris gitu. Terus waktu itu Dandung kan bikin band sama Faris sama itu Trans namanya. Saya nggak ikut di situ. Nah, tapi saya suka kadang-kadang lihat mereka latihan. Waktu tur Surabaya juga saya ikut gitu kan. Si Faiz gitu, lu ikut aja deh gitu loh. Ngapain gue seneng ikut ya apa kayak gitu, ngomong lu seru deh pokoknya ikut. Nah ya udah, saya ikut aja gitu loh. Cuma jalan-jalan aja, saya nggak ngapa-ngapain, kerja juga enggak, main juga enggak, cuma jalan-jalan doang. Ya, udah terus setelah itu nggak lama Jimmy Gelly nemuin saya gitu loh. Herman Gelly sama Jimmy. Dia kan Herman Gelly sama Jimmy itu teman di SMA 3 tuh. Teman saya. Ki, kita bikin band yuk gitu. Jimmy bilang iya nih seru, udah ngomong. Saya bilang band apa gitu. Waduh, kok ngeband gua waktu gua agak susah kan ngajar, saya masih ngajar kan. Ngajar itu yang saya penuhi itu pasti hari-hari weekend. Kenapa? Karena mereka kan sekolah ya sore sama Sabtu itu udah pasti full. Iya. Minggu. Sementara kalau band itu konser kan hari Sabtu. Rusuh kan? Oh gitu. Saya bilang sama saya kalau ngeband enggak gitu loh. Maksudnya bukan enggak ya, maksudnya belum dulu karena saya masih ngajar kan gitu. Saya kalau kan nggak enak ninggalin karena passion saya emang di situ gitu ngajar. Akhirnya bikin band. Saya bilang ya oke deh, boleh deh, cuma rekaman aja katanya. Terus yang main siapa gitu yang ya lu main drum, Gelly main keyboard, gua main gitar, Jimmy bilang gitu. Terus yang main bass siapa? Erwin aja, Erwin Gutawa gitu. Erwin, oke kita ke tempat Erwin. Nama saya tuh, itu Jimmy tuh idenya Jimmy itu. Erwin kan waktu itu masih di Trans, dia nggak bisa karena dia sudah ikut Telerama waktu itu. Oh iya. Ikut Telerama. Acara di TVRI ya? Acara di TVRI. Udah, akhirnya nggak jadi gitu ya udah. Siapa lah gitu. Terus akhirnya pada saat apa gitu ketemulah sama Faris. Ngobrol-ngobrol. Udah gua aja yang main bass, kata Faris. Udah gua aja yang main bass. Terus yang nyanyi siapa? Ya gua aja gitu. Udah loh seru juga itu. Seru juga tuh akhirnya. Akhirnya jadi deh itu simfoni berempat. Tahun berapa tuh ya? Simfoni tahun 82.
82 waktu itu simfoni. Jadi itu simfoni sebenarnya idenya Jimmy sama Gelly, almarhum Jimmy ya, sama Herman Gelly. Saya waktu itu cuma diminta ikut, terus Faris yang terakhir ya gara-gara itu ya udah gue aja yang main bass. Gue seru juga main bass gitu. Jadi formasi dari simfoni itu berapa orang nih jadi? Berempat awalnya Awalnya berempat. Tapi akhirnya kan bikin album ya? Bikin album, terus setelah itu pas album kedua kita ketemu Tony Wenas. Oke. Pada saat show kan, kalau show kan susah nih, keyboardnya cuma satu, ini nggak bunyi kan. Pada saat itu kan musik-musik simfoni itu kan rame dengan keyboardnya pun 2, ada piano, ada sebagainya. Tony Wenas masih di Solid 80? Masih. Akhirnya ketemu Tony waktu itu show. Tony katanya mau nggak gabung, mau, udah kita berlima, akhirnya berlima. Nah itu baru kuat, itu maksudnya baru rame lah gitu loh komposisinya gitu loh. Ya. Itu berarti yang album kedua ya mulai. Album kedua dan turnya simfoni waktu 82 juga udah sama Tony. Tapi Tony tidak ikut di albumnya, tapi dia ikut show-nya. 82 tuh udah waktu promo tuh Tony udah ikut. Tapi sempat berapa album udah simfoni akhirnya membuat? Sebetulnya itu 3. Pertama Trapesium berempat, terus yang kedua Metal berlima sama Tony. Yang ketiga tuh normal, saya sama Tony udah nggak ikut. Saya udah sibuk dengan Karisma Indonesia. Saya. Itu dia Karisma Indonesia. Terus Tony sudah sibuk dengan urusan perkuliahan ini. Dia kan di UI, abis itu kan dia mesti banyak mesti tesis kayak gitu-gitu. Tahun berapa itu berarti? 87-an gitu ya? Kalau yang Simfoni 3 iya sekitar tahun-tahun segitu 87 88. Oke, tadi terucap dari Mas Eki sibuk akhirnya dengan Karisma Indonesia. Iya. Nah ini juga menggelitik buat saya mungkin dengan para retrois juga ya. Iya. Itu kan kalau nggak salah tuh Karisma Indonesia tuh unik sekali kalau saya lihat memang itu semua lagu-lagu yang memang diciptakan oleh Mas Eki ya. Iya. Ya ada mungkin beberapa yang ada ini. Iya. Cuman kan melibatkan banyak featuring gitu, Iya, artis-artis. Itu bisa diceritakan nggak gimana ceritanya? Sebetulnya ceritanya ini sebelum Karisma Indonesia tuh ada cerita lagi. Gak apa-apa, putar balik lagi. Setelah simfoni, kan saya bilang, saya tuh kan nggak berhenti di situ. Saya orangnya curiosity, saya pengen sesuatu gitu loh ya. Pada saat itu pas saya main di simfoni, terus ada ucuk-ucuk datang ke rumah gitu. Mereka telepon dulu, mau datang jajan ketemu sama saya. Sama ibu saya sih waktu itu saya nggak di rumah. Saya bilang ya udah datang akhirnya jangan dijajiin hari itu. Datang. Saya ditawarin main film waktu itu. Gila. Seorang guru musik ditawarin main film. Saya bilang yang opo ya? Iya. Ini apa ini? Oh enggak. Tadi mereka itu pinter. Tapi adegannya ada main drumnya. Gitu ya. Aku udah deg-degan lo ngomong adegan itu tadi adegan apa? Adegan ada main drumnya gitu. Wah, seru juga nih kalau ada main drumnya. Ya, jadi seolah-olah tuh mereka bisa supaya saya mau gitu. Saya acting jauh lah dunia saya. Saya nggak ada kalau musik oke lah gitu. Judulnya apa Mas? Judulnya yang pertama. Tirai Malam Pengantin. Tirai Malam Pengantin. Nah makanya kan tadi udah adegan saya deg-degan tuh. Oke terus. Ada drama itu. Itu saya main di situ siapa aja gitu loh pokoknya. Ada Yesus Gusman, ada Riko Tampati, ada Titi DJ, udah pokoknya bintangnya itu. Loh, tapi Mas Eki di situ sebagai pemeran utama apa gimana? Enggak, saya pemeran pembantu. Pemeran utamanya itu Yesus Gusman, satu kan. Jadi kita pemeran pembantu semua. Tapi bukan cameo gitu ya? Enggak. Ada peran dialognya juga ya? Dialog seru banyak dialognya. Oh iya, ada dialognya juga. Saya ribet saya. Terus saya bilang gini, saya nggak bisa main dialog gitu. Oke, saya bisa. Kalau ngobrol gini bisa. Tapi zaman dulu nggak live, dubbing. Ya. Terus saya mesti nonton gitu, waduh ini kayaknya susah nih. Mendingan lu nonton gue main drum, oke gue bisa ikutin. Cuman kalau sih kan nggak, ini saya nggak match gitu. Pada saat itu mungkin saya ngomong gini semangat gitu. Udah berapa hari lagi kan itu udah kapan tahun? Maksudnya udah berapa hari kemudian kan? Kan ambience-nya kan udah beda. Sementara kayak gitu, aduh gue bilang gue nggak bisa nih. Jadi saya nggak dubbing, pokoknya saya main film oke, gue main tapi gue nggak ikut dubbing, nggak ada suara gue, susah, saya nggak bisa match gitu loh maksudnya. Salah dulu, yang lain udah bener misalnya, gue dimarahin banyak orang nih, kan dubbing kan nggak mungkin gue sendiri, ada rame-rame gitu, salah dulu, udah deh, gue nyerah deh. Terus di dubbing sama orang lain, ada kan banyak dubber, akhirnya begitu gitu loh. Tapi kayaknya film nggak hanya itu aja deh Mas Eki yang ya setelah itu kan udah main drum. Udah kan, terus wah ini asik juga nih,
Iya. Ya sekolahnya kan berantakan. Ini jobnya banyak banget ke soalnya kan. Udah terus ngajar juga berantakan. Itu show simfoni itu kan keliling-keliling Indonesia. Iya kan? Maksudnya Jawa langsung Semarang, Jogja, Surabaya, Palembang. Waduh, itu setiap hari Sabtu semua. Hancur, berantakan murid saya semua saya pindahin. Sandy apa? Kadang-kadang gue ditip, Sen, gue ditip murid gue ya, ini hari ini ya, ini segitu. Gitu ya. Sementara Sandy kan main juga. Maksudnya kalau Sandy lebih main di pub atau di kafe. Ya pada waktu itu kan ada Jaya Pub atau kayak gitu-gitulah gitu. Nah, kalau dia main di sana, kalau itu main kan malam, nggak masalah. Kalau ini kan saya tur keluar kota yang Jumat Yang harus menginap di yang sana harus gitu menginap kan. Sabtu pulang hari Minggu. Dan belum ada Zoom ya waktu itu. Nggak ada apa-apa waktu itu, teleponnya susah. Gimana mau ngajar di telepon dengan drum gitu. Terus. Ya udah jadi seru aja pokoknya. Akhirnya nggak berantakan, pokoknya berantakan jadwal itu berantakan. Kalau main film kan bisa diatur waktunya. Iya. Karena kan jadwal syuting gue nggak bisa, pokoknya Sabtu Minggu nggak bisa, mendingan hari kerja gitu loh. Maksudnya hari kerja karena saya kan ada hari kerja, ada hari tertentu yang kalau film kan bisa diatur waktunya. Kalau show kan nggak bisa gitu loh kan. Jadi udah tambah ruwet lagi nih. Akhirnya seru juga gitu. Tapi kenapa saya mau main film itu tadi, saya belum ceritakan selain saya main drum. Saya kan pengen tahu kan scoring film itu seperti apa sih. Kan saya orangnya curiosity. Saya pengen tahu, saya pengen belajar, saya harus bisa dapat. Jadi waktu itu Tirai Malam Pengantin musiknya almarhum Billy Budiarjo. Saya belajar sama dia. Gimana sih cara scoring musik film? Nggak seperti sekarang. Sekarang film tinggal dipas-pasin aja, cek. Oh, copy paste. Oh, ini sama nih, copy paste aja. Dulu apa yang copy paste? Gak ada yang di copy, gak ada yang di paste. Semua kita bikin. Kita bikin manual studio. Aduh, ya kan. Udah akhirnya saya belajar sama Billy, sama Frankie juga saya belajar. Okay. Saya pernah ngisi sama Frankie jadi lagunya itu Warkop, waktu Warkop. Kan Mas Frankie Raden itu bikin Frankie Raden ya, bukan Frankie Zalita, Frankie Raden. Dia bikin musiknya buat Warkop. Sama Billy saya belajar. Kok Billy paling banyak gitu. Itu musik, kadang-kadang malah saya jadi asistennya Billy. Jadi waktu itu bikin musik di studio, saya mixing segala macam, saya yang bawa ke PFN atau ke Inter Studio Pasar Minggu itu, saya yang nembak musiknya di sana. Gitu. Kadang-kadang ke Hong Kong waktu itu, kalau di sini nggak ada kan. Labnya di Hong Kong ya? Iya, labnya biasanya di Hong Kong dan sebagainya gitu. Ya udah, jadi saya pengen tahu gitu. Akhirnya setelah saya belajar itu udah dapat, saya mulai dikasih job sama beberapa perusahaan film. Kamu bikin film pertama kali yang saya garap itu, musik filmnya itu adalah Lebih Asik Sama Kamu. Yang main Rian Hidayat sama Paramita Rusadi. Yang theme songnya juga saya buat gitu. Ikut juga berperan di situ nggak ada? Enggak, saya bikin. Memang saya kan gini, dulu kan nggak ada sekolahnya. Saya tuh kan pernah masuk IKJ. Cuman saya ngeliat begitu masuk IKJ, buset deh, ini masuk seru juga nih kelas ruangannya. Tahu sendiri kan, asap semua di situ. Terus habis itu, oh udah deh, pokoknya seru lah. Gitu. Ya bisa bayangkan. Bisa bayangkan kan pada saat itu kan. Wah, gue bilang ya gue sih nongkrong asik aja dulu sebulan 2 bulan. Tapi lama-lama nih gue berpelajaran apa nih? Gue bisa dengerin gurunya nih ngobrol sendiri. Ini segala macam. Wah nih seru deh. Ya udah deh. Akhirnya saya nggak, cuman berapa bulan nggak sampai lulus bahkan. Orang kan nggak tahu saya pernah kuliah di IKJ. Cuma berapa bulan, istilahnya kayak numpang orang. Lu ngapain sih datang ke sekolah, ke kelas? Kan lu bukan lulusan sini. Gue mau duduk aja di sini. Tunggu. Tapi ada pertanyaan nggak nih? Okay. Ada ini dari Xki nih. Silakan bertanya. Mas Eki nanya satu nih, pertama nih tanya dulu, gaulnya anak-anak yang suka ngeband tuh dulu zaman-zamannya Mas Eki masih SMA, kuliah gitu, itu ngapain aja, di mana gitu tuh, bisa ceritain dikit nggak Mas? Iya. Kalau dulu tuh gini ya, kalau memang anak-anak band apa segala macam tuh kadang-kadang di studio mereka, gitu. Nongkrongnya itu di studio. Tapi kalau misalnya mereka pengen refreshing atau apa gitu, biasanya kan pub kan sedikit ya, paling Jaya Pub. Disco juga paling ada Ori, Pit Stop yang di Sari Pasifik itu, kemudian
Gua Rama masih ada waktu itu, tapi udah mau tutup kan waktu itu kan Gua Rama. Gua Rama itu tahun 70-an ya, tahun 80-an tuh udah mulai nggak ada. Di sana kita cuman pengen makan bubur aja tuh. Ke situ cuma makan bubur aja kan, paling top tuh di situ. Terus baru Budi Musro, musik room, paling gitu. Kan banyak kan disco, dulu disco kebanyakan kan. Atau pub, kalau pub ya Jaya Pub, Green Pub gitu. Terus pub kecil, nggak kafe kan belum populer pada saat itu. Jadi nongkrongnya di studio, paling di rumahan, di studio latihan juga cuma sedikit gitu loh, nggak banyak gitu. Dan dulu memang show juga nggak sporadis seperti sekarang gitu kan. Kalau dulu kan show ya memang ya udah show di luar kota, udah dan sebagainya. Jadi dalam satu hari itu mungkin di studio terus itu ya? Kebanyakan Bisa, begitu, gitu ya? kebanyakan begitu. Kalau Studio rekaman apa studio latihan? Studio rekaman, karena studio rekaman itu kebanyakan di Pluit. Oh, Kebanyakan. okay. Ada yang di daerah nggak Pluit sih, Selatan gitu. Buruk itu nggak, selatan nggak ada Nggak dulu ada sama pada saat sekali, itu ya. Yang ada tuh Gelora Seni. Gelora Seni itu di Kejayaan, Jalan Kejayaan di Hayam Wuruk itu, Hayam Wuruk belok kiri, Gajah Mada kiri itu. Itu yang di situ. Yang lain semua di Pluit studio. Jadi kalau udah di sana, mau naik apa ke sana? Emang ya kan jauh emang. Kalau sekarang naik Trans apa naik LRT mana ada dulu. Grab, Gojek, sekarang kan bisa. Oh dulu kan ke sana buset mesti pakai bis. Kalau misalnya pakai mobil, kadang-kadang kalau saya pas lagi bisa bawa mobil, saya pakai mobil itu ke sana gitu. Jadi kalau dari situ ya udah muter-muter. Makanya saya tuh kadang-kadang saya tuh sempat jadi pemain drum studio. Tapi akhirnya saya nggak tahan juga. Jadi pagi saya ngisi di Jackson sama Dodo Zakaria. Sorenya saya ke sama Deli Rollis di Flower Sound. Ngisi lagu gitu pernah. Terus jadi shift-shiftan gitu loh kan. Satu hari kadang-kadang kayak misalnya pemain drum itu kayak Uce Aryono itu dia malah dari studio ke studio gitu loh. Jadi kalau udah karena dulu tuh kalau main musik itu rekaman itu sulit loh. Maksudnya pemain band yang rekaman itu pilihan gitu loh, pilihan. Jadi kalau udah di sana itu biasanya udah dipakai di situ terus gitu. Udah kenal, udah produsernya di sana udah tahu di situ. Itu orangnya itu aja. Oh gitu ya. Berarti pemain band yang untuk rekaman itu biasanya yang untuk solo ya, bukan iya, band. Itu pilihan itu ya. Pilihan pasti. Jadi bukan nggak sembarang pemain band bisa. Karena gini ya. Dulu ada satu mereka kan produser ini kan menjual, eksekutif produser lah istilahnya produser. Dulu eksekutif produser nggak ada ya, produser itu ngedanain gitu. Dia dia menjual itu kan dia harus jual kasetnya itu. Kaset itu harus dijual. Kaset itu dijual kalau misalnya sebagai solo dia harus dipoles gitu loh. Lu suara nggak penting lah, yang penting performance lu, looknya bagus itu yang dijual gitu loh. Ya memang sekarang mungkin begitu juga ya, bisa begitu. Tapi kalau dulu memang kebanyakan begitu, dan rata-rata musik itu mereka nggak maksudnya asal bunyinya nggak apa-apa, karena yang dengerin penting. itu kan masyarakat menengah ke bawah yang tidak pakai stereo ininya, dia pokoknya pakai mono aja, kaset kan mono dia udah denger, dia nggak perlu mixing yang bagus-bagus apa segala macam lagu itu. Jadi dan biaya produksinya lebih murah costnya gitu. Sementara dia dapatnya lebih banyak kan, keuntungan dari situ. Oh gitu ya. Ya. Itu tadi di mana Ki? Yang masalah itu tongkrongan udah terpuaskan, ternyata tongkrongannya di studio ya. Lebih banyak. Oke, ada lagi pertanyaan? Masih ada lagi. Oh, waduh. Aku tuh Mas Eki tuh pemain drumnya. Proses kreatif dalam menciptakan lagu. Itu pemain drum itu datang belakangan apa? Kadang-kadang justru idenya dari pemain drum kalau untuk kreatif sebuah lagu. Kalau saya sebagai ngeband waktu sama Simfoni, itu biasanya lagunya tuh diciptakan bareng-bareng. Kita nggak, Simfoni itu nggak pernah latihan di luar selain di studio. Mau rekaman kita baru latihan gitu. Basicnya begitu biasanya. Misalnya saya kadang-kadang juga punya basic, gue punya beat gini nih, gitu ya kan. Terus Faris gue bahasanya begini deh, terus ini ambil gini, biasanya begitu. Dan memang Simfoni itu memang kerjanya seperti itu. Tapi kalau band-band lain mungkin tidak. Ya. Band-band lain mungkin
ini gue punya lagu, misalnya siapa penyanyinya ada punya lagu, terus digarap sama-sama. Kalau simfoni nggak, memang bikinnya di studio gitu. Jadi terbiasa kita bikin di studio untuk musiknya. Kadang-kadang musiknya aja udah, lagunya mana? Oh iya, lagunya belum ada ya. Maksudnya juga liriknya gitu ya? Lirik gimana? Lirik apa lagi? Lirik lagunya aja belum ada. Jadi kita bikin satu komposisi yang seru aja gitu loh ya kan. Lagunya belum ada. Dan itu banyak terjadi di simfoni. Saya bermain, ini bandnya memang ada keunikan sendiri gitu loh ya kan. Simfoni itu yang uniknya begitu. Mana ada orang bikin studio, biasa kan orang udah ada lagu sebelum masuk studio udah ada apa gitu nana-nananya. Ini nana-nananya nggak ada gitu loh. Itu tanya Tony, saya pernah bikin kan waktu itu, saya sama Faris bikin di studio. Terus Tony datang, apa namanya, dia datang gitu. Ton, gaitin Ton gitu. Lagunya kayak apa? Itu tanya Eki, lagunya kayak gimana? Lu aja Ton, nanya aja dulu deh gitu loh. Lagunya apa gitu? Enggak, pasti lagunya belum ada. Iya belum ada. Ketawa kakak. Itu Sophie Centris itu begitu. Ada di album simfoni yang metal. Lagunya nggak ada. Akhirnya Faris nanya, gimana ya? Tapi saya udah buat chordnya, udah jadi, aransemen tuh udah jadi, udah rekaman. Tapi lagunya belum ada. Oh, jadi biasanya dari chord dulu ya itu awal. Enggak juga. Ya? Enggak, sebetulnya kita jadi gini ya, nggak tahu ya, mungkin sedikit nyentrik gitu, memang kebalik, kita bikin semua tuh terbalik karena orang biasanya yang begini, kita pengen bikin yang kalau gini bisa nggak sih? Ternyata bisa gitu loh. Ternyata bisa. Bisa ya. Kan orang biasanya kan lagu dulu gitu. Oh ini lagunya enak. Dapat ilham tuh lagunya dulu. Jadi nggak komposisi aransemennya dulu dibuat, lagunya belakangan. Itu ya. Iya. Kita coba itu dan berhasil, dan itu semua lagu simfoni rata-rata begitu semua. Iya. Satu hal lagi di simfoni, orang tuh rada bingung tuh karena nggak bisa. Jadi orang kalau mau bikin lagu, ya kan enakan yang bisa dinyanyikan semua kan, ya yang gampang liriknya. Jimmy Pais kalau bikin lirik itu cerita, novel dia bikin. Ini bikin novel, dia ceritain Astoria dulu ini ya kan, ya kutuang minuman apa namanya anggur gitu tahun sekian, diceritain tuh gimana ketemunya. Wah, saat ini ceritain novel nih, bisa dibikin film nih ya. Dan itu nggak ada yang di repeat, nggak ada yang diulang. Seru itu. Jadi ya kayak umumnya layaknya lagu-lagu band art rock dulu kan juga gitu kan? Sebetulnya sih nggak juga ya? Agak sedikit. Nah, memang genre-nya sebenarnya apa itu simfoni kalau di ini? Apanya? Style musiknya. Style musiknya ya kita nggak ada bilang, ada orang bilang new wave, ada orang bilang ska. Kalau kita sih ya simfoni, kita main begini ya terserah orang nilainya apa gitu. Kita memang agak-agak nyentrik gitu loh. So tahu aja. Gimana Ki? Lagi itu pertanyaan lagi tuh. Borong terus ya. Pengalaman. Curious lagi mengenai rekaman zaman dulu di tahun 80-an. Itu kan masih analog nih Mas. Analog, iya. Dan kita kenal, kita dengar bahwa zaman dulu tuh salah ulang. Yeah. Zaman waktu Mas Eki itu tuh ada toleransi nggak dari studio rekaman, lo boleh ngulang tapi cuma berapa kali gitu karena mahal. Oh enggak. Kita nggak ada limitnya. Ya produser harus tahu gitu, kalau kita udah masuk rekaman gitu nggak ada limitnya gitu. Saya malah dulu ya saya nggak mau bilang, tapi memang ini mood ya. Saya rekaman sama Dodo nih, almarhum. Dodo tuh jenius sekali gitu. Wah, dia pintar. Ki, ntar rekaman ya gitu. Oke, boleh jam berapa, Dok? Gitu. Gue soalnya pergi dulu nanti save jam 5. Tapi lu nggak usah datang jam 5, jam 7 aja lu datang gitu loh. Loh, kenapa? Kan gue duluan mau setting tune drum dulu gitu. Ya udah boleh deh lu datang duluan. Oke, datang. Saya datang duluan jam 5, saya udah datang, saya nge-tune drum dulu kan di style semua. Nah, udah datang nih habis maghrib datang. Ki, ya udah. Ntar ya gitu ya, sambil duduk gitu, terus duduk di piano, dia baca komik, udah kan 2 jam komik, udah sejam gitu. Dok, lagunya kayak apa gitu? Lu makan dulu gitu. Terus habis itu jam 8 kan. Ki, pulang yuk. Kok pulang gitu? Enggak, jalan aja, kita keluar aja dari situ. Gue udah selesai nih baca komiknya gitu. Udah jalan. Terus
terus gimana kalau begitu? Saya udah tune drum, itu studio 1 bulan yang bayar siapa? Produser yang bayar. Selesai udah. Kalau Biri lebih aneh lagi gitu, datang muncul. Yang scoring itu filmnya udah lu bikin belum? Udah, ini udah siap nih, tinggal mixing aja, gue nungguin lo gitu. Gitu. Ya udah lu atur aja, lu mixing udah nih. Terus gimana? Ya udah nama Rudra aja, pertengahan Rudra. Lu mixing aja udah. Ya udah mixing kan udah beres. Gitu. Udah ya, gitu jalan. Loh kok jalan? Ini kan masih udah lu bikin aja udah. Jalan dia. Terus gue suruh bikin apa? Yang ilustrator kan dia. Terus gue suruh bikin. Ini gila juga, banyak orang gila emang. Tapi seru gitu. Dong dibaca komik. Udah Ki gitu. Ya, gue udah selesai nih komiknya. Itu bukan komik yang udah selesai, baca ini studionya bagaimana? Gue udah cundram nih, udah dicundramnya. Operatornya Irsan tuh ada, sama orangnya masih hidup sekarang. Dia pusing dia. tapi yang paling terlama itu bisa satu lagu itu sampai berapa durasinya tuh bikinnya lagu? Berapa kali take tuh biasanya? Oh, kalau berapa kali take itu kita nggak dibatasin. Ya, ada beberapa. Kayak misalnya ada di yang susah itu mungkin lagu seperti 32 ya di simfoni itu ya. Kita bicara simfoni dulu. Kalau yang lain-lain karena saya kan kalau ini kan kalau grup kan saya harus toleransi juga dengan yang lain kan. Maksudnya ngikutin juga kan, mereka maunya gimana, kadang ini beatnya oke nggak begini, enggak Ki jangan gitu, beatnya dibikin gini deh, kebalikin. Nah itu kan hitungannya suka-suka tuh hitungannya. Nggak ada hitungan gitu, jadi kita nggak patron. Makanya saya bilang kalau kita ngikutin sekolah itu udah pasti nggak benar gitu. Maksudnya hitungannya itu hitungan suka-suka sendiri gitu. Masuknya di mana gitu, yang saya bilang kadang-kadang ada 16/16an, kadang-kadang ada per-8an gitu, masuknya di mana gitu. Sorry, berarti Gitu. artinya yang pas main di studio itu ya main band tuh nggak ada partitur sama sekali ya? Nggak ada ya? Nggak ada, kita semua pakai ingatan semuanya. Ingatan dan imajinasi dan Iya. Makanya kalau ngulang-ulang itu ya nggak apa-apa, di take diulang dari depan. Kalau saya salah makanya itu kadang-kadang pakai metronom dulu, habis itu saya main buat nge-guide yang lain, bass apa semuanya udah, baru saya ngulang kalau mau ngulang gitu. Ngulangnya dari awal, kalau salah ya ngulang dari awal, capek deh. Sekarang makanya saya bilang enak sekarang, copy paste saya rekaman sekarang. Iya sih ya. Salah nih misalnya, saya salah taknya ini nggak diketukan nih. Geser dikit Bisa digeser dulu, apanya digeser? Muka lu mau digeser? Nggak bisa digeser. Maksudnya dulu tuh sistem kalau lagi di studio itu rekaman itu live semuanya jadi satu atau satu sendiri-sendiri? Kalau kan latihan, live-nya latihan, habis itu sendiri-sendiri, benerannya sendiri. Tapi latihannya ya langsung, kan latihannya langsung di studio. Kita nggak pernah latihan di luar ya, di studio itu. Tapi ini yang saya ingat nih kalau lagi main ke studio rekaman zaman dulu. Ini apalagi kan Mas Egi kan drum. Setiap bagian dari itu kan dikasih mic ya, hi-hat-nya sendiri, bass drumnya sendiri, betul kan? Snare drum sendiri. Itu berapa mic itu bisa dipakai untuk satu drum? Satu drum kalau standar tuh biasanya 8. 8. Kalau sekarang udah tinggal satu aja ya? Enggak, Enggak, maksudnya dipisah tapi sama juga. Sama juga ya Mas ya? Standar. Cuman kan kalau dulu kan, kalau saya kan cenderung kadang-kadang suka ekstra, pakai oktaban, pakai ekstra gitu, jadi agak banyak sedikit. Jadi mic-nya itu paling perlunya 12 gitu loh. Ya sok-sokan aja, padahal kepukul juga enggak. mic-nya nggak berguna dong. Zaman dulu banyak yang sok-sok. Iya, kan yang penting kan gini, tampil udah orang ngeliat, serem wah. Kan zaman dulu kan simbal-simbal miring kan belum ada. Saya bikin aja simbal-simbal miring, saya balik simbalnya gitu loh. Keren. Saya balik keren, yang penting tongkrongannya dulu lah gitu loh ya kan. Orang kan ngeliatnya wah. Oke, Mas, balik lagi tadi setelah simfoni. Oke, kan yang di album ketiga kan Mas Egi udah nggak mulai ikutan. Iya. Karena sibuk untuk yang pengajaran juga ya. Pengajaran misalnya apa, edukasi lah untuk musik. Terus setelah itu gimana tuh? Ya saya kan bikin album Karisma Indonesia. Jadi saya tuh terinspirasi dari Quincy Jones. Ya. Jadi Quincy Jones itu dia musik director. Ya. Dia bikin nggak semua lagunya dia juga. Tapi dia, kalau dulu kan kenapa saya juga kepikiran Quincy Jones itu? Karena dulu kan di sini ada album kompilasi. Jadi misalnya ada grup band diambil lagunya 1, 2 siapa gitu, udah dijadiin satu.
di mixing, dijual, begitu kan bisa begitu. Nah, tapi kan nggak ada Kompilasi itu ya? kompilasi, tapi kan nggak ada musik directornya, Oke. ya kan? Dan bukan musik baru, biasanya lagu-lagu yang sudah keluar diambil gitu, lagunya siapa, Nika Ardila, lagunya Inka Kristi, lagunya ini diambil, jadi satu. Tapi kan lagu itu kan sudah keluar di album mereka. Nah kalau ini album baru memang di situ semuanya. Dan saya sebagai musik director yang untuk seluruh lagu, untuk semua lagunya, musik director ya. Musik director itu tidak selalu harus menciptakan lagu itu. Tapi kebanyakan lagu yang di Karisma Indonesia memang saya menciptakan. Tapi liriknya saya berbagi. Emang ini album untuk sharing. Saya nggak mau sendirian di sini. Jadi bukan, orang bilang memang project saya, Eki Sukarno Project. Makanya namanya Karisma Indonesia gitu. Karena memang beberapa orang banyak yang terlibat di situ. Kadang-kadang hanya terlibat cuman dia bantu core-nya saja, ya kan, backing vokal gitu. Atau dia cuman hanya nulis liriknya gitu loh. Kadang-kadang begitu satu lagu ada yang bertiga, berempat gitu. Karena memang sharing gitu loh kan. Iya. Itu Karisma Indonesia tahun berapa tuh ya? 8788. 8788 ya. Itu satu album sendiri ya. Satu album. Dan itu berapa featuring itu yang terlibat di situ? Banyak di Bukan kalau featuring mungkin banyak, maksudnya berapa lagu? Kalau lagunya itu 10-12 kalau nggak salah. 12 lagu 12 lagu. Tapi ada instrumentalnya. Ada instrumen tuh karena memang saya bikin solo drum juga kan di situ kan. Ada solo drum saya gitu. Instrumentalnya kalau nggak salah judulnya ada koda-koda apa ya, gitu ya. Koda ya, ketujuh. Itu kenapa kok ada disempilin koda itu apa segala macam? Sebetulnya itu ada bagian dari intro, ada kodanya gitu. Waktu itu tuh saya ada bikin master satu set itu, ada intro, ada lagu. Kan itu kan bagian dari lagu tuh. Lagunya panjang. Sama kayak misalnya saya ngikutin Yes saja. Yes kan lagunya kan panjang tuh sampai 7 menit atau 8 menit. Nah, itu juga gitu bagian-bagian itu saya cuplik-cuplik, saya bikin saya pecah-pecah gitu loh. Tapi bukan berarti satu album itu jadi suatu cerita ya. Enggak, lagu dua enggak ya. Tadinya mau begitu tapi terlalu panjang. Terlalu panjang. Jadi nanti kalau penampilannya susah gitu. Itu yang Karisma Indonesia pertama siapa aja tuh yang dilibatkan? Itu banyak, ada Eki Lamo, ada Edi Endo, ada Ikang. Eki Lamo belum edan itu ya? Belum, nah setelah itu nanti setelah itu ya. Ceritanya setelah itu. Masih panjang nih panjang berarti. ceritanya, kan di Karisma Indonesia dulu. Dan masih retro juga tuh ya? Masih. Ada banyak, ada Malida, ada Ramona Purba, Dian Maesari. Dan yang terlibat itu juga mereka yang sedang lagi top-topnya di era itu ya? Iya, ada Ahmad Talbar juga. Ahmad Talbar juga ya. Terus yang di Karisma Indonesia juga begitu, ada Gito, ada Atisibi, ada siapa lagi ya, banyak kok dia yang yang terlibat di situ lah gitu. Cuman saya pengen tanya aja nih Mas Eki nih, itu lagu pertama apa? Yang di mana? Yang di Karisma. Salah satu Gadis Sentris. Dibawain oleh Ikang. Yang di kedua Karisma Nusantara. Ikang juga. Gitu. Karena itu pilihan. Jadi gini. Oh enggak, gue pikir karena ipar-iparan gitu. Enggak. Bukan. Jadi gini, yang pertama kan belum jadi ipar. Oh iya, belum jadi ipar itu ya. Ipar. Kan gini, saya kan selalu sharing sama Atlantic kan, Atlantic Record. Waktu yang pertama itu juga cover contohnya. Cover di Karisma Indonesia 1. Saya bilang covernya kok masa ditulis nama-namanya gede-gede gitu kan. Ada siapa Ikang, ada ini, ada sini ditulis. Kapan lupa Andi Mary Matalata semua ada di situ semua. Terus ada foto saya terus ditulis. Saya nggak setuju begitu. Bagusnya tuh mendingan gambar artistik aja. Tulisan nggak apa-apa sih featuring ini tapi jangan ditonjolkan nama-nama itu gitu. Jadi orang kalau ngeliat album kasih, kayak Yes saja gitu loh, ya kan. Tapi memang di sini nggak bisa jualan untuk kayak gitu marketingnya. Itu. Nah terus lagu juga begitu di Atlantik. Tapi waktu yang pertama memang Gadis Sentris, yang itu memang udah fix itu sama semua pilihannya kan. Itu ada beberapa orang di sana, saya juga ikut milih kan. Ada berlima lah kalau nggak salah. Orang Atlantiknya 3, orang distributornya juga ada. Karena dia kan yang ngejual tuh, ngedarin. Nah yang kedua juga begitu. Tadinya banyak pilihannya itu yang berduet Ikang sama Gito waktu itu. Apa tuh judulnya? Gosip ya. Tadinya mau di situ yang pertama, cuman kalah suara biasa.
Oke. Kalau suara kan gitu, kalau suara ya udah saya bilang ya buat saya sih nggak ada masalah, ya kan. Iya. Buat lagu pertama yang penting sekarang jalannya ini apa enggak. Gitu. Tapi dari yang dibawakan oleh masing-masing artis yang ada di album Karisma Nusantara ini, Karisma Indonesia. Karisma Indonesia, Karisma Indonesia. Itu ada yang kemudian dibawakan di albumnya dia nggak gitu misalkan gitu Rollis bawa, tapi nanti dia ada albumnya terus dibawa. Enggak ya, udah. Enggak ada. Jadi bedanya kompilasi yang di Karisma Indonesia tuh begitu, ini baru semua. Kalau yang di tempat lain kan ya udah jadi dicomot-comot aja lagunya dijadiin satu kompilasi. Nah, kalau Karisma Indonesia memang bedanya karena saya musik director ya kan, dan saya terlibat di lagu-lagu itu. Gitu, saya yang mixing, saya yang mengarahkan gitu, aransemen, oh bagusnya begini, kira-kira siapa ya penyanyinya, oh ini lagu ini penyanyi ini ya, itu susah tuh karena nggak semua tuh cocok gitu. Lihat dari karakter dari penyanyinya juga ya. Betul, kayak Dian Pramana Putra tuh. Dia dapetnya lagunya pas kok waktu itu saya bilang wah ini kayaknya lagu yang Billy ini, coba Bill lu udah bikin lagu yang kayak film gitu loh. Memang akhirnya Bill yang bikin, nama saya nggak ada di situ, cuman saya mengarahkan Billy untuk arahnya ke sini nih supaya suara dia nih bisa masuk ke situ, masuk gitu. Makanya nggak heran kalau ada lagunya Malida tuh judulnya genit-genit ya. Iya. Nah itu juga ya, itu juga disesuaikan gitu ya. Disesuaikan, semua harus disesuaikan gitu loh. Jadi sebelum bikin itu, kalau itu bener-bener bikin lagu, bukan aransemen kayak simfoni. Iya gitu. Itu lagunya udah ada. Tapi memang itu memang sebenarnya udah passion atau impiannya Mas Eki ya untuk membuat suatu project seperti itu. Iya. Saya sih maksudnya gini loh. Karena kan saya curious, kayak orangnya kan pengen tahu, pengen bisa. Apa sih, gimana sih caranya? Kok Quincy Jones bisa, gue nggak bisa kan? Ini bukan sesuatu yang yang sulit, yang kayak misalnya mesti latihan gitu kan enggak gitu kan, nggak perlu latihan yang berat begitu kan, cuman kita pakai pikiran kita memadukan matchnya ini, kita pakai sound hearingnya ini, hatinya bunyinya begini, kita pakai semua tuh, raga kita seunsur sense kita, 5 sense itu kita pakai semua tuh. Tapi tiap album yang kan 2 ya berarti ya Karisma Indonesia ya. 1 dan 2 itu ada lagunya yang sempat jadi hits sampai orang tahu nggak nih? Ya itu Gadis Sentris ya. Terus banyak kok yang itu juga banyak yang suka, yang Eddie Endoh itu, Kalut itu juga banyak. Putri Ayu tuh yang Putri Ayu Gito itu yang satu apa kedua? Kedua ya. Nah itu rentang waktunya berapa lama tuh dari yang satu sampai setahun cuma. Sebenarnya memang udah terencana sebanyak itu lagu ya. Tadinya Karisma 3 emang udah terencana gitu. Gitu. Karena saya udah punya plan jadi gini nih, 8788 Karisma Indonesia 1, 8990 Karisma Indonesia 2, 9091 Karisma Indonesia 3, abis itu udah saya mau menikah kan. Kan saya punya plan. Waktu itu rencananya sudah begitu. Ini rencana saya nih gitu. Tapi Karisma Indonesia 3 akhirnya nggak jadi. Karena jadi Karisma Indonesia itu 3 akhirnya jadi edane waktu itu. Bukan jadi full edane ya. Jadi gara-gara lagu yang saya Eki Lamoh itu masuk, Arena judulnya kan. Akhirnya Eki Lamoh masuk sama Ed, saya bertiga. Akhirnya Ed bilang, "Ki lu ngapain sih bikin lagu, bikin album kok nyanyinya banyak gitu loh. Nggak fokus gitu, mendingan bikin satu orang aja nyanyi." Gitu siapa, kalau lagu sih terserah, mau lagu lo kayak lagu gua, lagu siapa boleh, atau kita bikin band satu aja, band pakai penyanyi satu, udah itu aja jadi fokus gitu. Bener juga Ed bilang gitu. Cuman gue bilang begini Ed, bisa juga begitu, cuman kan gue udah punya plan yang lain nih gitu. Setelah ini gue abis itu gue mau balik ke edukasi, gue nggak mau tampil sebagai performer player lagi, maksudnya nggak mau tampil di panggung jadi orang frontman gitu, udah nggak, gue pengen edukasi aja, lebih ke edukasi. Saya bilang wah susah kalau begitu gitu loh kan, makanya Edane itu Ed dan Eki. Ekinya tuh bukan Eki Lamoh, Eki saya yang pertama. Setelah itu baru Eki Lamoh masuk ke Eki Lamoh. Terus saya janji sama Ed, udah gini, lu bikin aja Edane, walaupun udah jadi 4 lagu nih, udah jadi 4 lagu, udah jadi 4 lagu udah, lu bikin aja Edane, lu terusin aja. Gue nggak bisa ikut di sini karena udah grup musik gue udah beda gitu, sorry, gue harus ngomong begini.
lu terusin dulu sama Eki, lu terusin aja. Tapi album pertama Edane, The Beast ya, gue support ya, gue bantu mixing drumnya apa, gue bantu cariin audisi. Kan itu di audisi pemain-pemain yang lain kayak Fajar sama Iwan kan di audisi lagi. Ya kan butuh. Kalau di Edane sendiri, kalau di Edane waktu itu saya nggak butuh mereka. Karena saya yang main semua kalau rekaman kan. Kayak aja main gitar sama tinggal cari penyanyi satu. Ya kan, kalau ini kan tour show lah kan, nggak mungkin saya main bass, main gitar, sama ini wah ribet nanti. Itu udah. Jadi udah itu Edane jalan, udah jalan. Terus pada saat Edane yang ke-7 kalau nggak salah, telepon Ki. Ini maksudnya album ke-7. Album ke-7. Edane Edan judulnya. Itu lagu ada 4 lagu, gue pakai 1 ya buat masukin di sini. Tapi kan itu belum kelar, lagunya masih begitu, ya udah nanti gue rombak gitu. Dibikin sama dia, sama Ed, dipakai sama dia keluarin di album Edan itu. What's gonna to say. Gitu. Itu lagu jadi dibikin ada judulnya dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Itu akhirnya itu lagu yang udah dibuat zaman pada saat itu yang saya sama Ed berdua aja. Ya. Oke, itu menarik sekali ya. Ya Mas Eki kan di jadi Karisma Indonesia itu sebagai musical director. Berarti kan emang konsep semua ide-ide itu dari Mas Eki sendiri ya. Iya. Nah, untuk mengumpulkan atau menyatukan konsep itu ke artis-artis yang beda-beda itu rumit nggak? Oh enggak, karena kan enggak semua jadi satu-satu. Misalnya untuk lagu ini kan saya udah perkirakan nih. Misalnya Putri Ayu nih. Cocoknya nih Gito nih. Ya kan saya udah punya. Tadinya saya pikir sih ini siapa namanya? Bangkit Sanjaya. Saya kurang. Enggak dapet kliknya, enggak dapet Gito nih kayaknya masuk gitu. Saya ngobrol sama Gito. Ya saya datengin ke rumahnya, ya kan pasti ngobrol tentang visi misinya begini. Oke siap. Kalau gitu sih nggak banyak kan sih mereka ikut aja, mereka banyak cerita juga nggak penting, yang penting actionnya kan mereka hal gitu kan, yang penting jalan gitu. Oh udah saya ceritain gitu udah ya, satu-satu aja. Kalau yang main musik juga begitu gitu loh. Saya pandu, saya bikin pola aransemen atau saya mengarahkan gitu kayak misalnya Billy kan saya bilang arahin. Kayak misalnya Dodo bikin buat si Ahmad Albar kan gitu juga yang main piano. Dodo bikin kayak musik film ini gue pengen sesuatu yang supranatural gitu loh. Ya berarti dalam hal ini kan musisi walaupun yang istilahnya udah senior daripada Mas Eki harus manut nama Mas Eki lah, project iya kan project saya. Iya itu ya. Iya dong. Angel enggak susah enggak itu? Ya susah enggak kan? Iya kan saya bilang, gue pengen ada sesuatu yang supranatural deh, yang kayak gini gimana gitu. Itu judulnya Nyi Roro. Oh iya. Roro Kidul itu. Liriknya. Roro Kidul nyanyinya Ahmad Albar. Ya. Saya tuh pengen punya lagu yang agak mistis supernatural gitu apa atau masukin gamelan ya Doi. Tapi kok jelek ya Doi, kok pakai gamelan. Maksudnya perlu apa enggak sih ya gitu. Tar. Gini. Kalau gini gimana Ki? Antar dulu. Ya kayak gitu. Jadi ada ngobrolnya gitu loh kan. Asik ya. Iya. Ya ngobrol kita. Kan saya maunya begini tapi dia kan saya nggak bisa 100% full lu harus ikut gua, enggak kan. Dia kan saya juga pengen dia punya apa sih gitu loh kan. Kan saya selalu begitu. Saya kan nggak bisa menampung saya mau ini otoriter gitu nggak bisa. Iya. Musik kan nggak bisa begitu. Apapun. Kayak sekarang juga begitu. Kayak acara-acara drum dan perkusi itu begitu juga. Nggak bisa otoriter gua harus pakai ini, nggak bisa. Gitu ya. Malah justru saya kebalikan. Lu punya ide apa sih? Gitu. Kan lebih bagus begitu. Betul. Keren. Ada pertanyaan lagi mungkin? Tuh. Wah, yes, pertanyaan banyak kayak. Mas Tri, Mas Gaum. Sama kayak Mas Eki. Iya. Orangnya kurius. Iya. Dari saya dari tadi Google Iya. gitu. Iya. Kenakalan Mas Eki nggak ada di Google. Nggak ada. Apanya? Kenakalannya Mas Eki. Pengen tawain lu Mas Eki kenakalannya kayak gimana? Berarti balik lagi zaman SMA 11 tuh tadi yang mau cerita nggak jadi. Iya. Tadi kan terputus. Nakal saya sih sama kayak nakal anak-anak ya. Ya gimana sih? Maksudnya sesuatu yang tapi kebanyakan kalau nakal saya itu dituangkan langsung ke musik sih ya. Jadi maksudnya apalagi saya main drum kan. Jadi mungkin kenakalan itu bisa terurai di situ gitu loh. Jadi tidak langsung gitu. Misalnya saya lagi kesel saya main drum aja udah. Ya kan selesai itu gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri gitu loh. Memang
kalau menurut psikologis ilmu psikologi gitu, benar katanya kalau misalnya anak gitu ya, supaya dia mengurangi rasa-rasa eksplorasi dia, mencari identitas diri, dia itu mesti diarahkan kepada sesuatu kegiatan olahraga kayak atau musik atau apa gitu loh. Itu ternyata emang benar gitu loh. Ya. Saya merasakan itu karena pada saat itu oh iya ya gitu loh. Gue dengan bermain musik ini sudah cukup jati diri gue nih udah ketahuan gitu. Satu contoh, saya sekolah dulu SMA, maka itu saya tuh kenal sama semua tuh bukan karena saya main musik selama ini, enggak. Pada SMA tuh saya tahu anak-anaknya. Saya tuh datang pagi-pagi 6:30, masuknya jam 7:15 dulu kan. 6:30 saya udah datang, cerut di situ. Duduk di depan, ada tukang rokok, saya ngerokok dulu situ. Nah itu udah mulai kelihatan bandulnya kan, SMA udah ngerokok. Iya. Orang-orang pada masuk semua kan, udah teng, Ki udah bunyi belnya gitu. Ya biarin aja udah. Biar aja masuk. Gitu. Udah jam 7 berapa saya kadang-kadang masuk setengah jam setelah itu atau 15 menit setelah itu bel. Rasanya begitu masuk kelas terlambat gitu. Wow, anak-anak di kelas kan, datang gitu loh. Wah, itu satu kebanggaan. Wah, kayaknya asik banget gitu loh. Iya, diperhatiin gitu. Itu benar. Loh, gurunya bilang, Ki kok kamu terlambat lagi yang segala macam. Iya Pak, ini tadi soalnya macet di jalan. Padahal nggak ada macet, apaan gue nongkrong di depan. Ya bohong itu, nggak bilang bohong itu nongkrong di depan tuh Pak, gitu loh tuh. Ngapain? Tapi ada satu kepuasan gitu. Itu mencari identitas sendiri. Terus berantem. Apa sih? Gue nggak bisa berantem dulu. Ya saya ikut ini perisai diri dulu. Tapi gue dikeroyok sama satu sekolah. Sama anak 9 gue dikeroyok. Di bawah itu dipulin. Terus ada teman saya, Okems itu, udah bawa pistol, udah tembok, bubar semua anak 9. Kejadian di mana tuh? Di Blok M? Di bawah yang mengarah PSKD itu. Oke. Ya, sebelah sini. Satu hampir ada 30 orang kali 20 orang ini. Ceritanya di gua lagi keluar udah diincer karena gua nggak seneng aja gitu loh, maksudnya ya lu ngapain sih ribut-ribut gitu loh, nggak suka. Saya itu emang nggak seneng, saya pengennya kan santai gitu. Cuman kalau jangan diduluin aja, makanya lu jangan duluin gitu. Itu mereka biasa suka mancing-mancing gitu kan. Ya udah. Padahal lu gak bisa ngapa-ngapain ya kan? Satu sekolah gue banyak amat nih. Wah kalau gak ada teman saya tuh udah meninggal, namanya Ayat, masih ada tuh. Dia anak Mendawai situ. Tapi dia bukan anak sekolah, maksudnya emang preman di situ ya? Oh iya, dia pokoknya dia bukan preman, ya maksudnya dia inilah dikenal lah sama orang-orang dikenal orang di situ. situ lah. Dia pas mau keluar yang lihat nggak tahu dia bawa pistol, dia suka bawa pistol. Kalau dulu kan pistol biasa. Seru banget itu. Seru itu. Gimana? Cukup nakal nggak itu? Lumayan. Terus balik ke masalah setelah tadi bintang Nusantara jadinya. Karisma Indonesia kan sudah diedani selesai. Habis itu gimana tuh? Ya udah, kalau udah ya saya ngajar. Kembali lagi ke edukasi lagi. Saya lagi ngajar. Terus waktu itu kan memang sebelum ini kan cerita waktu di Jalan Yamaha dulu di Jalan Bumi ya. Memang saya punya ide nih bikin satu festival. Maksudnya pameran alat musik, drum, perkusi Indonesia. Karena Indonesia kan perkusi Indonesia kan banyak tuh, ada gamelan, ada alat-alat musik Indonesia kan banyak banget tuh. Wah seru ya. Dulu saya mau bikin di Sahid tuh rencananya. Gitu. Sahid saya udah minta ke kan dulu di Yamaha itu ada satu perkumpulan namanya ENDRAS, Energetic Drummers Association. Energetic Drummers Association. ENDRAS ya. Itu tahun 1983 itu di situ. 1 Mei 1983 itunya pendirinya itu. Nah, saya nggak pernah jadi ketua, saya nggak mau jadi ketua. Kalau gue jadi ketua kacau nanti ini, ya kan? Maksudnya saya mesti gerakin ini apa segala macam. Saya ini aja deh, penasehat aja gitu. Akhirnya saya jadi penasehat tetap gitu. Tapi kebanyakan anak-anak Jalan Bumi, anak-anak Yamaha situ, yang semua rata-rata. Tapi akhirnya menyebar. Majestic itu ya? Tapi saya pernah bilang begini, kalau ini hanya drummer semuanya,
nggak seru. Sama aja kayak misalnya ini jenderal semuanya nih, lo harus ada yang lain gitu loh. Jadi angkatan udara, angkatan darat, maksudnya ada pemain gitar, ada pemain drum, pemain keyboard, ada musik, ada yang memang orang suka musik gitu. Jadi bukan hanya bukan hanya pemain itu aja, pemain drum aja, murid satu drum instrumen aja, aja gitu instrumen kan. aja. Akhirnya jadilah itu organisasi itu. Itu terkenal tuh di Jakarta Selatan dulu. Wah, itu anggotanya sampai 700-an, hampir 700 tuh. 700-an. Itu seluruh Indonesia tuh? Enggak, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan itu. Pokoknya Jakarta Selatan tahu deh Endres. Pada saat itu 83, 84, 85. Pokoknya 82, 83, 84, 85 deh. Habis itu terus 86 udah 86 masih ada karena bikin acara es krim party, sampai bikin acara es krim party di Bulungan. Wah, itu rame itu. Gitu. Dan anak-anak yang sekarang masih ada juga ya. Masih ada. Nah terus itu yang antusias masuk ke dalam Endras itu, Drummer Association itu gimana tuh? Akhirnya mereka menjadi, ya istilahnya ada yang jadi bintang atau apa? Ada yang jadi pemain drum, ada yang jadi pemain gitar, ada yang jadi vokalis. Ada yang jadi vokalis terkenal. Ada ya? Ada. Okay. Terus ada sebut nama ya? Nggak usah. Nanti biar dia sendiri yang tahu. Saya juga kaget. Gue kan di Endras dulu, Gi. Oh iya bener-bener. Jadi Endras tuh ada bandnya banyak dulu. Tuh sampai 30-an bandnya. Endras 1, Endras 2, Endras 3, Endras 4, Endras 5. Oh gitu? Mesti pakai Endras 1, Endras 2 kan? Iya, karena kan mereka ngeband kan kemana-mana. Ya pakai nama Endras aja, pakai aja namanya. Gitu, udah jadi rame gitu. Nah, pada saat itu saya pernah berpunya rencana itu. Udah mau rencana itu, tapi akhirnya jadinya pesta musik. Kita bikin di Yamaha, bikin acara drum, bikin acara apa di Yamaha internal aja. Pesta musik itu tahun berapa tuh mulainya? Tahun 84 ya, habis bersama nama itu. 83, 84 itu 2 kali kalau nggak salah. Terus habis itu udah selesai, akhirnya mau bikin yang lebih besar lagi, yang saya bilang mau pameran di Sahid. Tapi akhirnya belum jadi, konsepnya udah ada. Nah terus saya pikir saya mau ganti nama deh gitu. Yang penting ada drum, ada perkusinya. Gitu. Drum Perkusi Festival. Udah, intinya begitu. Endras Drum Perkusi Festival tadinya. Tapi akhirnya dia ganti jadi Indonesia Drum dan Perkusi Festival. Kenapa ke Indonesianya? Karena kebanyakan alat musik itu, perkusi itu ternyata di Indonesia tuh banyak sekali. Banyak banget. Alat musik Indonesia tuh luar biasa. Ternyata ya? Ternyata. Tapi yang biasanya kalau dipakai yang pemain-pemain itu yang ya perkusi kan ada yang yang segitiga apa itu gitu. bukan dari Indonesia. Dari Indonesia. Ini yang asli dari Indonesia. Dan itu satu visi misi. Akhirnya Indonesia Drum dan Perkusi Festival tuh acaranya setiap tahun. Setiap tahun. Yang mulai starting dari tadi tahun 2016. Oh 2016. Iya. Sebenarnya sih dari dulu. Dari dulu kan, tapi kan ganti nama itu ya. Iya, karena ganti nama dan juga baru terrealisasi sekarang. Dan yang ini anak-anak Endras juga sebagian yang ngebantuin, yang punya ide, yang gagasannya dulu kita sama-sama. Ya salah satunya Sandy itu ikut di Indonesia Drum Music Festival. Ada terus. Bagian-bagiannya mungkin kalau Sandy ini jadi ketua dewan juri. Tapi itu festivalnya bentuknya gimana tuh? Maksudnya apa kayak yang kalau jazz festival itu artinya ada stage? Enggak, stage-nya ada 2 cuman. Panggung luar, panggung dalam. Itu ada kompetisinya, kompetisi drum itu ada drum remaja, drum anak dibagi umur, dan sebagainya. Terus ada kolaborasi drum dan perkusi. Itu terus ada pentas seni budaya, ada IDP orkestra, itu ada orkestranya yang semua dari alat-alat perkusi Indonesia sama kolaborasi dengan alat-alat perkusi yang dari mancanegara. Kayak drum kan bukan dari Indonesia. Iya. Gitu. Contohnya apa sih kalau yang drum Indonesia itu? Kalau perkusi Indonesia itu ini kendang. Oh, itu termasuk perkusi ya? Terus gamelan. Semua gamelan tuh ya yang idiophone kan masuk di idiophone. Terus kemudian kolintang itu masuk perkusi nggak? Perkusi. Oh, perkusi juga. Yang namanya perkusi itu alat yang dipukul. Iya. Itu ya. Bunyi yang dipukul maupun yang ditendang, digoyang, ya kan? Okay. Ya kan? Oh iya, yang itu yang ada pasir-pasir itu apa namanya? Iya, angklung termasuk perkusi. Angklung perkusi juga. Ya. Itu. Walaupun nggak dipukul tapi Tadi kan digoyang. Digoyang ya.
Jadi termasuk perkusi. Jadi makanya itu banyak sekali. Indonesia ini banyak sekali perkusinya. Dan gamelan tuh ideofon tuh juga perkusi semua. Gamelan kan banyak. Gendang nih contohnya. Gendang tuh dari mulai Aceh sampai Papua, Tifa namanya itu membran semua kan, gendang semua. Ya gendang Jawa gini aja deh, gendang Jawa, Jawa Tengah, Bali, sama gendang Sunda, gendang Banyuwangi, kan beda-beda. Makassar juga dia punya gendang. Punya gendang. Iya. Nah, itu kan polanya beda, ornamennya beda, ritmenya juga cara mainkannya juga beda. Pernah nggak menyatukan berbagai macam perkusi dari Indonesia itu dijadikan dalam satu komposisi musik? Ya itu IDP orkestra, tapi nggak bisa semua. Terlalu banyak. Waduh, kalau bisa berapa orang yang main? Kalau cuma satu misalnya, kayak gamelan sekarang, main gamelan tuh berapa orang? Kan banyak tuh, ada 30 kali. Ya kan? Tapi kan istilahnya ada yang megang apa tuh, pelok apa-apanya iya, gitu ya. Iya, ada macam-macam kan, ada gamelan yang aku saja lupa tuh. Apa sih? Saron, ada gender, ada macam-macam. Banyak itu kalau satu-satu. Bonang, kenong, wah itu gong, wah itu udah berapa. Kalau mau dipakai full ya gamelan aja, Jawa aja udah berapa orang tuh. 25-an, belum yang lain-lain belum. Terus belum gambang kromong dari Betawi ada, beda lagi. Betul. Ya kan? Terus Bali kan juga punya gamelan. Lampung punya gamelan, Banjarmasin ada gamelan juga. Yang membedakan itu ya mungkin ininya aja ya, kayak kulitnya kulit apa gitu, enggak juga ya? Enggak juga tapi ya? Ukurannya, terus mungkin cara mukulnya. Kalau yang itu kan gendang belek kan dia mukulnya pakai itu kayak stick tuh. Ya. Tapi kalau gendang rampak kan dia pakai tangan, nggak pakai apa-apa. Itu beda, ritmenya juga beda, bunyinya beda. Gitu. Tapi harus punya teknik ini sendiri nggak? Kita punya, ya perlu pengajaran nggak itu kalau? Iya dong, pastinya gitu, mesti belajar kan itu kan. Ya, tapi unik itu. Iya. Nggak, artinya kan kalau gue lihat itu kan sebenarnya alat tradisional. Kalau tradisional kan ada sesuatu biasanya yang kita dari turun temurun orang udah pasti bisa apa gimana gitu. Enggak juga seperti itu ya. Nggak usah jauh-jauh deh, anak-anak sekarang umur 8-10 tahun main drumnya udah kayak air. Udah ngeri banget anak-anak sekarang 10 tahun, 12 tahun main drum udah kayak gitu. Waduh, gue umur segitu belum bisa apa-apa. Tapi begitu dibalikin, kamu tahu gendang tambua nggak apa sih? Dol kamu tahu nggak? Iya tahu, boneka tuh sering dimainin sama adik saya. Capek. Dol ya, sering dimainin sama adik saya. Aduh, mau tidur saya ngantuk deh. Lah kalau kayak gitu jawabannya kan lucu gitu. Iya. Tapi ya kenapa? Karena mereka ini ya sama kayak sekarang gini deh. K-pop, ya kan? Nah, okay. K-pop tuh oke loh. Maksudnya oke itu maksudnya bisa begitu ya, maksudnya top maksudnya saya bisa angkat topi. Kenapa? Dia bisa mendunia loh K-pop itu gitu. Basicnya apa? Boy band sama girl band. Selesai. Basicnya itu. Dia nggak penting musiknya sih, pemain musiknya nggak penting. Maksudnya musiknya harus mainnya iya, tapi yang penting orang-orang yang di sana berapa orang, misalnya 5 orang atau segala macam, dan harus keren-keren orangnya. Wah ini suaranya asik, tongkrongan asik. Mukanya gue jahit dulu deh sini deh, dikit. Duitnya dari mana jahit mahal? Pemerintah sih, Kemendikbud Korea. Berapa won? Bayar. Di sini berapa? Proposalnya hilang. Capek deh. Tapi Wani Biro. Udah, Iya. jadi susah gitu. Jadi jadi kadang-kadang orang di sini suka protes, kenapa nggak sama Indonesia dibikin kayak Korea bisa ya? Ya memang bisa, tapi ya perjalanannya itu loh. Iya. Kalau di sana kan cepet reaksi dari didukung sama pemerintah juga. Iya kan? Full kan? Sebenarnya Indonesia bisa nggak seperti K-pop itu ya? Bisa Ya. Kita tuh bisa, mendukung itu full juga bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Bisa. Tapi juga perlu menjahit gitu nggak? Ya nggak tahu lah itu. Tapi zaman dulu kan udah ada menjahit juga. Udah menjahit juga ya? Iya, sudah pakai ada. singer.
Aduh. Dijahit, dijahit. Buset. Oke, tapi tadi itu sampai sekarang masih berlanjut terus ya. Kita balik ke masalah festival tadi. Iya masih. Masih ya? Masih ini tahun ini nanti. Tahun ini nanti. Iya. Diadakan di Taman Ismail Marzuki. itu selalu di Taman Ismail Marzuki. Iya, karena memang tempatnya yang memadai lah gitu di sini maksudnya. Karena itu kan ada pamerannya juga. Kalau sebenarnya di yang bagus tuh G Expo Kemayoran lebih besar, tapi terlalu jauh kesian gitu. Kalau di sana tuh karena kan seniman itu kan yang datang kan seniman-seniman dan anak-anak ya, anak-anak apa pelajar apa segala macam. Mungkin kalau ke sana tuh kan beda nih gitu, beda dengan pertunjukan musik atau pameran yang apa gitu kan, ini beda. Jadi ya di tim itu masih termasuk pusat lah. Dan situ buat apa tim kan tempat budaya kan. Tempat budaya betul. Kalau kita nggak pakai nggak dimanfaatkan, mubazir timnya. Iya. Biasanya berapa lama tuh festivalnya? 3 hari. Oh 3 hari. 3 hari. Pernah ngundang juga dari luar negeri apa? Ke peserta kompetisinya ada yang dari Thailand, dari mana-mana. Peserta? Peserta. Kok bisa tahu? Itu saya juga nggak ngerti itu. Kok bisa tahu? Apa ada websitenya kali dari website ya? Enggak, Yang kita sekarang? pakai promo Instagram, pakai dari mulut ke mulut kita kan. Itu kan luar biasa anak-anak sekarang tuh kan informasinya cepat. Mereka main di IDP itu, IDP Fest. Singkatannya kan IDP Fest. Om saya main misalnya contohnya. Ya. Loh, kamu main kok di sini? Ada nih jam kosong ya. Ada bisa. Tapi kan saya nggak bisa bayar kamu atau kasih konsumsi. Apa-apa, tenang aja. Saya mau main. Oke, dia main, dia bawa pasukan mau main. Bawa gini-ginian alat-alat kamera. Iya, terus besoknya masuk. Om nih udah masuk di YouTube nih. Jadi mereka tuh bikin konten untuk main. Buat panggungnya itu. Ini kecenderungannya sekarang seperti itu ya. Iya, dan saya seneng. Waduh, hebat juga kok bisa begitu ya, kreatif ya mereka ya. Dan bahkan udah jadi kayak video klip sendiri Oh kali. iya, oh mereka bawa alat-alat. Iya. Saya kadang-kadang bingung saya. Om, nggak usah tenang, kita pasti datang om, gitu om, nggak usah konsumsi anak-anak gampang lah om nanti ini. Bisa ya mereka. Apa yang dibawa? Apa yang ternyata mereka bawa alat-alat, bawa ini, terus ada poncok segala macam di situ. Bikin konten. Luar biasa Ya. banget. Jadi saya juga, wah enak juga ya. Saya juga namanya juga terekspos kan acara itu kan juga. Iya benar. Tapi seneng juga saya. Orang luar negeri itu tahu itu ada berapa paling jauh dari mana? Dari Thailand. Dari Thailand Karena itu sih, ya. Malaysia ada. Malaysia ada. Waktu itu Malaysia udah ikut. Tapi ikut peserta kompetisi ya. Peserta kompetisi. Kalau ya. kalau untuk main belum. Untuk main. Tapi kalau mengundang musisi internasional untuk masuk Jadi festival itu? ya saya rencananya begitu. Cuman gini, jangan sampai kita udah ngundang orang-orang itu. Nanti kan gini nih. Mereka pasti tahu lah. Sekarang buka deh YouTube deh Inggris, gamelan di Inggris itu apa? Itu kan mereka main gamelannya udah kayak orang Jawa banget kan. Ya kan gitu. Sementara orang Indonesia nggak bisa gitu. Jadi kita harus maksudnya di Indonesia ini diinin dulu deh, dikasih Porsi yang porsi lebih. pengetahuan dulu mengenai, jangan sampai nanti kita undang-undang mereka bisa lebih main gendangnya bisa lebih jago daripada kita, malu kan kitanya. Iya, Itu kan maksudnya itu dulu gitu loh, ya kan porsi itu dulu. Jadi saya memang udah ada rencana untuk mengundang beberapa yang dari luar gitu, yang nggak usah dari ASEAN dulu lah, nggak usah jauh-jauh lah, gitu loh. Dari sini dulu, gitu. Siapa kan banyak dari Malaysia, dari Vietnam, dari Brunei, pemain perkusi aja, grup perkusi kan banyak tuh mereka. Tahun banget. Keren. Mas Eki, ini sebenarnya asik ya kalau kita ngomong terus ya. Iya. Tapi waktunya udah mepet juga. Waktunya udah mepet. Sebenarnya kita bisa lebih dari 3 jam ini. Cuman ya 100 jam. 1 jam, jangan ya. Mungkin kuat kalau Mas Eki main 1 jam. Main drum sekarang bisa kuat sampai berapa lama nih Mas Eki? Iya. Dulu kan ada Om Jelly Tobing ya. Ingat gak? Iya. Dia pecah rekor. Rekor tuh ya, Guinness ya. Terpecahkan nggak sekarang? Belum ya? Nggak tahu ya. Kita nggak pernah baca lagi. Waktu itu ada siapa ya? Kunto apa siapa yang pernah main juga, tapi nggak tahu. Itu zaman retro juga ya, 80-an itu ya. Kalau jadi Tobing ya waktu itu di masih ingat tuh di taman mana, Taman Kodok gitu. Ya benar. Iya kan? Iya benar, Taman Kodok Menteng ya dia. Menteng. Ya Mas Eki sayang banget ya waktunya. Tapi kira-kira ada pesan-pesan atau apa gitu untuk para calon
pemain drum apa gimana di Indonesia itu gimana perkembangannya? Terserah, ngomongin aja. Atau Saya- zamannya retro mau dibangin sama yang sekarang gitu. Iya, saya rasa memang sejarah itu anak-anak sekarang tuh harus mempelajari ya. Paling tidak kalau bermain musik tuh sekarang kan zamannya digital ya Iya. semuanya. Tapi jangan hanya digital saja, analog juga harus belajar karena tetap ada satu perbedaan di cara kerjanya dan hasilnya juga akan berbeda. Oh, gitu. Sama juga dengan kalau kamu belajar drum atau mungkin alat musik yang lain lah gitu, apa saja itu selain alat musik yang dari luar ini kan berarti mancanegara nih alat musik. Kalian juga harus tahu paling tidak alat-alat musik yang berasal dari Indonesia yang kita punya gitu loh. Gitu, Jadi paling tidak bisa mainin satu satu part gitu, entah itu gendang, entah itu gamelan, main apa aja gitu, yang penting jadi supaya punya punya kebanggaan tersendiri bahwa kamu orang Indonesia gitu. Gue juga bisa main drum, gue juga bisa main gitar yang mau kayak siapa gitar bisa, tapi gue juga bisa main kecapi, main rebab atau rebana atau apalah, kan banyak alat-alat itu. Satu aja. Gitu ya. Banyak. Gitu. Tuh, retrois. Nanti ya kalau retrois kan berarti udah umur-umuran kita ya. Iya. Nah, itu tuh kan anak. pasti punya anak. Iya, itu maksudnya Pasti apa punya ya? cucu. Nah, itu ya. Jadi jangan tinggalkan budaya, instrumen-instrumen budaya kita juga ya Iya. dalam hal ini ya. Waduh, Pak Seki terima kasih banyak kalau gitu. Sama-sama. Kapan-kapan kita mungkin bisa ketemu lagi, mungkin di Sip. part beda, mungkin bisa Mas Eki dengan siapa, Iya. orang-orang drummer-drummer lain kita bisa undang siapa. Oh iya. Iya nggak? Boleh, bener. Setuju Iya, kan? Setuju. Tadi yang banyak diceritakan tuh kan apa ada Sandy Luntungan itu loh. Iya. Nah, itu suruh datang aja nanti. Oke, kalau gitu. Oke, Mas Eki, sama-sama. terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, Ya, sampai ketemu. Sampai ketemu lagi nanti Iya. di episode lain. Siap. Oke, kalau gitu para retrois, terima kasih untuk menyaksikan ini. Ingat, share, like, komen, dan yang penting subscribe. Yang penting itu. Yang penting itu ya Mas Eki ya. Ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode yang mendatang. Yeay, ciao.